Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Anak-anak, kita siap belajar ya. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya adalah studi kelayakan usaha dan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Anak-anak, kita saksikan PPT berikutnya. Anak-anak, ini adalah PPT mengenai analisis peluang usaha. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki jam pertemuan yang ketiga, yaitu tentang studi kelayakan usaha dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang analisis SWOT dan analisis 5W+1H. Masih ingat nggak? Kalau lupa, silahkan kalian buka kembali video minggu yang lalu. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, kita harus tahu tuh apa itu studi kelayakan usaha. Adalah suatu analisis proyek bisnis membahas tentang konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Artinya, kalau kita itu mau melakukan suatu usaha, kita harus membuat atau melakukan studi dulu atau penelitian dulu atau survei dulu bagaimana nanti ke depannya usaha yang akan kita jalani. Apakah akan lancar ataukah akan ada hambatan? Kita harus tahu itu semua ya. Kemudian apa sih manfaatnya? Ini ada 3. Yang pertama adalah merintis usaha baru. Setelah kita mengetahui dan melakukan studi kelayakan usaha, maka kita bisa merintis usaha baru yang sebelumnya kita belum mempunyai usaha apa-apa. Usaha baru ini bisa diperoleh dari peluang usaha yang ada di sekitar kita. Nah, yang nomor 2 adalah mengembangkan usaha yang sudah ada. Kita sudah mempunyai usaha nih, mungkin masih kecil-kecilan, mungkin belum berkembang terlalu besar. Maka dengan adanya studi kelayakan usaha ini, kita bisa mengembangkan usaha yang sudah kita miliki agar menjadi lebih besar lagi. Yang ketiga, memilih usaha yang paling menguntungkan. Maksudnya begini, jika kita mempunyai banyak usaha nih, 2 atau 3 usaha, pilihlah salah satu usaha yang paling menguntungkan di antara yang lain. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Jadi jangan semua dikembangkan, tetapi perkembangannya itu tidak sempurna atau biasa-biasa aja. Tetapi pilihlah satu agar nanti berkembang dengan baik. Itu ya nak ya. Nah, sekarang ada tahapan-tahapan ini. Bagaimana agar proses studi kelayakan bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah gagasan atau ide. Maksudnya sebelum kita melaksanakan suatu usaha pasti kita punya ide. Saya nanti mau membuka usaha apa. Begitu kan ya? Nah, ide atau gagasan itu bisa muncul dengan adanya peluang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah tahap formulasi tujuan, yaitu merumuskan visi dan misi. Visi itu adalah tujuannya, misi itu adalah suatu cara bagaimana melaksanakan atau mengkomunikasikan dari tujuan tersebut. Itu misi ya. Kemudian ini adalah analisis atau evaluasi. Yang pertama kita menganalisis pasar, artinya produk kita itu ditujukan kepada siapa, apakah kalangan atas atau masyarakat kalangan menengah atau masyarakat kalangan bawah, atau semua bisa menikmati karya kita. Itu pasar ya. Kemudian produksi atau operasi, artinya bagaimana atau berapa jumlah barang-barang yang akan kita produksi. Manajemen ini adalah pihak manajernya atau pihak pengusahanya. Ya, dia harus bisa memanajemen semua aspek yang ada di dalam kegiatan usaha tersebut. Baik mengenai SDM-nya, baik mengenai produk barangnya dan lain-lain. Keuangan ini adalah faktor yang sangat penting ya. Untuk mengembangkan suatu usaha perlu adanya faktor keuangan. Kalau tidak ada faktor keuangan, maka untuk mengembangkan suatu usaha sangatlah susah. Kemudian aspek-aspek lain ini bisa meliputi transportasi, kemudian bisa meliputi daya dukung dan sebagainya.
Nah, setelah itu kita baru bisa memutuskan apakah kita akan melaksanakan ataukah tidak jadi dilaksanakan. Keputusan itu kita ambil setelah kita memahami dan mengetahui dengan adanya studi kelayakan bisnis untuk usaha kita. Anak-anak, ini adalah sistematika penyusunan studi kelayakan usaha ya. Yang pertama adalah pengenalan produk yang akan dipilih atau dibuat. Seperti tadi ya, itu adalah membuat ide atau gagasan. Jadi kita harus tahu, harus paham dulu barang apa atau jasa apa yang akan kita buat. Yang kedua, bahan dan cara pembuatannya seperti apa. Nah, ini prosesnya itu seperti apa, nanti kita bisa membuatnya. Kalau kalian lihat iklan-iklan di televisi itu ya, itu misalkan iklan jamu, maka dibuatlah proses dari mulai penanaman, kemudian panen, terus diolah jadi sebuah jamu yang bisa kita nikmati. Nah, seperti itu akan memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen, kepada barang-barang kita. Yang ketiga adalah cara penyajian atau kemasannya bagaimana. Anak-anak, untuk memberikan kemasan atau penyajian yang bagus itu adalah salah satu pelayanan prima dari seorang penjual kepada pembeli ya. Jadi kita buat sajian atau kemasan yang sangat menarik sehingga masyarakat atau konsumen itu tertarik dengan produk kita. Yang keempat adalah gambaran usaha yang sudah dipilih ya. Setelah kita memilih usaha apa, maka kita harus bisa membuat gambaran kira-kira volumenya itu berapa. Volume itu jumlah ya. Tempat usahanya di mana, perlengkapan usahanya lengkap apa tidak, cara mempromosikannya seperti apa, dan seterusnya ya. Kemudian asumsi dan penganggaran usaha. Nah, ini yang ada hubungannya dengan keuangan ya. Kalau keuangannya menipis, maka mungkin kita hanya bisa memulai usaha dengan yang agak kecil. Kalau misalkan keuangan kita besar, kita bisa memulai usaha dengan yang lebih besar lagi. Anak-anak, ini adalah penyusunan kelayakan usaha memuat 5 hal ya. Yang pertama adalah pasar yang akan dimasuki seperti apa. Tadi sudah Ibu jelaskan apakah pasar ini adalah konsumen ya. Sasaran kita itu konsumen yang seperti apa? Apakah yang kalangan kaya, menengah, atau bawah, atau ketiga-tiganya bisa menikmati dan mengkonsumsi produk yang kita jual. Cara dan metodenya seperti apa ya? Apakah dengan door to door, ataukah dengan dipromosikan, ataukah dengan online dan sebagainya. Kemudian manajemen pengelolaan usahanya seperti apa ya? Itu bisa dengan cara mungkin dengan kalian tahu ya, model yang dulu itu multi level dan sebagainya ya. Kemudian situasi dan kondisi yang terjadi, misalkan di saat musim-musim dingin atau musim penghujan atau musim panas, berpengaruh enggak produk yang kita jual ini. Misalnya kita mau membuat rujak nih, rujak itu enaknya dinikmati di saat panas-panas gitu ya. Kemudian kalau memang situasinya sedang hujan, lebih baik buatnya sedikit saja, jangan banyak-banyak, begitu kira-kira. Kemudian pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Anak-anak, kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah kemampuan manusia yang dapat memberi kepuasan dalam hidup sehingga manusia dapat mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungannya. Nah, orang kreatif adalah orang yang cepat menangkap suatu kondisi lingkungan sekitarnya, memandang barang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bernilai tinggi. Contoh nih, sedotan bekas bisa menjadi lampion. Nah, jadi orang kreatif itu orang yang bisa secepat mungkin untuk menangkap kira-kira masyarakat ini membutuhkan apa gitu. Nah, kemudian ada 7 langkah proses kreatif. Yang pertama adalah preparation, itu persiapan ya. Jadi dipersiapkan dulu usaha apa yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang kedua adalah penyidikan atau investigation. Artinya sebelum kita melakukan usaha, kita harus melakukan penelitian dulu ya, atau penyelidikan.
Kemudian transformation atau transformasi ini artinya kita harus memberikan nilai lebih atau nilai tambah dari barang-barang yang tadinya hanya mempunyai nilai kecil, tetapi kemudian kita olah menjadi nilai yang tinggi. Incubation atau penetasan ini artinya kita memulai dengan usaha yang kecil-kecilan dulu begitu. Illumination artinya penerangan, artinya kira-kira usaha kita itu masa depannya seperti apa ya. Jadi hal-hal yang kita itu membayangkan, kita itu bermimpi, tetapi cepatlah bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut begitu. Verification atau pengujian, barang-barang atau produk yang kita hasilkan tersebut kemudian diuji. Bagaimana cara mengujinya? Kita mengujinya ke pasar ya, yaitu dengan mempromosikan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Seandainya peminat masyarakat itu besar, maka di kemudian hari kita bisa memproduksi barang yang lebih besar lagi. Implementation artinya penerapan ya. Ini bahwa apa yang sudah kita pelajari mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan harus kita terapkan agar kita nantinya tidak mengalami kesulitan di dalam membuat suatu usaha baru. Kalau inovasi apa anak-anak ya? Inovasi itu suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan diterima oleh masyarakat. Artinya ini adalah membuat ide-ide yang baru ya. Jadi yang belum ada menjadi ada. Kalau tadi kreativitas itu barang sudah ada tetapi diperbaiki lagi begitu. Menurut Kuratno ada 4 jenis inovasi. Yang pertama adalah invensi atau penemuan. Tadi udah ya, gagasan atau ide tadi ya. Kemudian ekstensi itu pengembangan, ya tuh. Jadi barang atau produk kita yang sudah ada itu dikembangkan agar menjadi lebih besar lagi. Duplikasi itu penggandaan, artinya hampir sama dengan pengembangan ya. Gitu. Jadi lebih diperbanyak lagi. Sintetis ini formula baru, ini artinya kita membuat berbagai macam formula atau inovasi-inovasi yang baru dengan barang yang sama. Contohnya ini keripik pisang ada rasa keju, ada rasa coklat, ada rasa durian, ada rasa melon dan sebagainya. Ini adalah formula baru. Anak-anak, ini tugas dari ibu ya. Buatlah barang atau makanan yang tadinya tidak berharga menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Begitu ya. Kemudian fotolah barang tersebut sebelum diproses dan yang sesudah diproses. Jadi ada before dan afternya. Kalau inovasi ini buatlah sesuatu barang atau makanan yang belum ada di sekitar tempat tinggalmu. Videokan proses pembuatannya, durasi maksimal 2 menit. Pengiriman video dalam bentuk link. Laporkan. Nah, anak-anak, demikian PPT dari Ibu. Silahkan kalian pelajari. Untuk hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Kemudian silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di classroom. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.